Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami Pulang ke Rumah, presented by Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Ya, halo sahabat laki, kembali lagi di rubrik Ruang Keluarga. Nah, yang akan membahas mengenai isu-isu terkini mengenai keluarga di Indonesia, yang akan dibahas dengan mendalam, begitu ya Mbak ya. Jadi, tapi disesuaikan dengan anak-anak muda. Nah, pas kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema yang ya sudah sering diperbincangkan lah di berbagai sosial media. Nah, sekarang adalah bertajuk Marriage is a Journey. Nah, kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu salah satu psikolog Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, yaitu Mbak Nisa Ardi Ayuning Tias, MPSI Psikolog. Ya, halo Mbak. Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi ya, karena kita tag-nya pagi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Bisa aku panggil Mbak Ayu? Iya. Oke. Halo Mbak Ayu, aku Sekar di sini ya sebagai moderator. Nanti kok kayaknya serius banget ya kalau moderator ya. Mungkin menjadi teman ngobrol kali ya untuk membahas tentang pernikahan-pernikahan ini sebagai sebuah perjalanan gitu. Apakah semengerikan itu ataukah biasa aja atau ya sepele lah ini sebenarnya gitu. Baik. Oke. Nah, kali ini mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan kali ya Mbak. Jadi aku akan membahas mengenai konteks dulu tentang kenapa sih kita akhirnya memilih tema Marriage as a Journey. Jadi beberapa waktu ini mungkin buat sahabat laki juga yang kurang mengetahui mengenai tren yang sedang ada sekarang. Nah, ada tren namanya marriage is scary gitu. Jadi pernikahan itu menakutkan. Nah, ini trennya berisi ekspresi kekhawatiran, ketakutan akan pernikahan yang dialami oleh anak-anak muda kayak gitu. Jadi mereka mungkin based on pengalaman pribadi mereka, kayak mungkin sudah pernah diselingkuhin, atau mungkin mereka takut kalau misal pasangan mereka akan kayak gimana di masa depan. Nah, ini trennya cukup masif ya, ada di aplikasi TikTok, di Reels, maupun di X juga atau di Twitter. Nah, ini bentuk trennya nanti biasanya kayak misal hashtag, misal kayak what if suamiku ternyata nggak suatu tepat waktu, atau what if ternyata besok pasanganku nggak mau diajak kompromi terkait mengurus anak gitu. Itu yang serius gitu. Atau mungkin juga ada yang masih lucu kayak what if ternyata suamiku kalau tidur lampunya nggak dimatiin, atau what if ternyata kalau suamiku kalau makan itu buburnya diaduk gitu. Jadi emang ada yang serius banget, ada yang lucu-lucu juga. Nah, ini mungkin mau tanya pendapat dulu nih, gimana sih menurut Mbak, apa sih penyebab munculnya ada tren ini gitu di kalangan anak muda? Yang ini ya, marriage is scary itu yang banyak terjadi di kayak, kalau saya kan Instagram ya mainnya ya, di Instagram banyak banget itu postingan tentang itu. Jadi orang-orang takut buat menikah gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau ditanyain tentang faktor tuh pasti banyak banget ya. Mulai dari pengalaman pribadi, kemudian ya animo masyarakat juga gitu. Pengalaman pribadi misalnya kayak ada riwayat kekerasan di rumah gitu. Jadi kan menimbulkan trauma ya kayak gitu, terus kemudian jadi nggak mau menikah gitu, atau ngelihat di sosial media tuh kok banyak banget yang KDRT kan sekarang gitu, terus kemudian banyak terjadi kasus perceraian lah, public figure. Kemudian kalau sekarang tuh yang saya amati banyak banget yang mengatakan kalau miskin nggak usah punya anak kayak gitu. Itu kan jadi kayak harus kaya dulu nih kita. Iya betul, baru bisa menikah dan punya anak ya, agak jauh memang. Iya gitu kan, padahal kan mungkin ukurannya aduh nggak kaya-kaya nih kita. Betul. Gitu. Jadi ya faktornya ada banyak, ada dari diri sendiri tadi, pengalaman, kemudian budaya juga, budaya di lingkungan sekitar, atau mungkin dari diri sendiri, misalnya ada kekhawatiran merasa belum cukup baik buat jadi istri, buat jadi ibu, atau ngerasa masih belum ada pencapaian yang diraih gitu, jadi kayak pengen ngejar cita-cita dulu dan sebagainya lah kayak gitu. Oke, jadi emang banyak banget ya Mbak faktornya, dari internal, eksternal, dari entah mungkin dari keluarganya, terus atau dia hanya melihat lewat sosial media dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini sejalan sih Mbak dengan yang survei yang sudah laki lakukan beberapa waktu lalu. Jadi ternyata banyak anak muda yang takut menikah dengan berbagai alasan gitu. Nah, ada juga sumbernya dari internal diri sendiri, yaitu nggak siap jadi suami, istri atau ibu gitu, maupun yang eksternal. Nah,
mereka takut untuk apakah gimana kalau he is not the one, gimana kalau mereka ternyata nanti aku dia marah dan nanti aku di KDRT kayak gitu. Iya. Dan gimana kalau nanti aku diselingkuhin. Nah, mungkin gimana sih Mbak pendapat Mbak melihat fenomena kayak gini? Sebenarnya ini ya prihatin juga sih ya, karena sebagai psikolog tuh ternyata juga banyak yang masuk karena kasus-kasus seperti itu Oh gitu. iya Mbak. Iya, karena misalnya ada pengalaman orang tuanya misalnya bercerai gitu ya, sehingga nggak berani nih orang ini, klien ini untuk punya pasangan dan sebagainya gitu. Sebenarnya prihatin sih, karena sebenarnya kan itu hal-hal yang bisa diantisipasi, bisa diatasi gitu kan. Cuman mungkin karena belum familiar dengan cara-cara untuk mengatasinya, untuk menghadapi ketakutannya masing-masing gitu. Jadi ya menghambat orang untuk mau menikah kayak gitu. Meskipun sebenarnya di balik itu tuh ada banyak sekali keberkahan yang didapat gitu loh setelah menikah gitu ya, insya Allah gitu. Tapi kan karena ada ketakutan yang tidak terselesaikan ya Mbak, Iya, jadi iya. keberkahannya kayaknya tidak terlihat mungkin kayak gitu. Jadi Lebih banyak kelihatan negatif-negatifnya iya betul. gitu. Kayak jadi kok serem semua ya pernikahan ini ya, kok nggak ada Iya, happy-happynya ini gitu. meskipun emang serem ya. Dikit tapi serem ya. Ada part-part di Iya. mana memang kok kayak gini ya gitu. Mungkin terkait dengan pasangan atau mungkin menghadapi suatu peristiwa hidup yang ya stressful, misalnya kayak dari segi keuangan tidak mencukupi misalnya, bangkrut dan sebagainya. Itu ya pasti ada hal-hal seperti itu, tapi itu bukan, tidak mendefinisikan keseluruhan pernikahan kayak gitu. Karena it's a journey ya Mbak ya, Betul, masih betul. panjang juga. Nah tadi balik lagi ke Mbak sih terkait dengan pengaruh lingkungan gitu, terutama yang mungkin di media sosial maupun dari Mbak ada Mbak mengenai pengaruh budaya kayak gitu. Nah menurut Mbak itu sedalam apa sih Mbak pengaruhnya terhadap kita pandangan anak muda nih gitu tuh sejauh mana sih gitu? Kalau sedalam apa, mungkin saya ngelihatnya dari ini ya, dari orang yang kemudian mudah terbawa sama arus, sama misalnya kayak apa yang tren di media sosial itulah yang jadi kebenaran dia, misalnya kayak gitu. Kan susah tuh kalau misalnya kayak gitu kan, kecuali misalnya ada orang yang punya batasan sendiri, punya boundaries tentang ya itu masih bisa diatasi, dia punya pengetahuan tentang gimana caranya mengatasi itu gitu. Jadi insya Allah ketika punya modal itu, ya ketakutan tentang pernikahan itu bisa diatasi kayak gitu. Gitu sih kalau yang saya lihat ya gitu. Jadi Kalau kalau menurut Sekar gimana? iya mungkin sebagai anak muda juga ya Mbak, mungkin kita ada tipis-tipis kayak gitu juga sih Mbak, melihat banyak sekali berita ataupun pendapat-pendapat orang lain tuh jadi emang merasa mudah terbawa. Oh iya ya, kayaknya emang nikah tuh seserem itu gitu. Oh iya ya, ternyata nikah tuh banyak banget nih yang harus dilakuin, harus disepakatin kayak gitu. Kayaknya aku nggak dulu deh. Mungkin emang karena sering terpapar itu kali ya, jadi tidak kerasain bahwa mungkin itu jadi kebenaran yang kita nggak secara nggak sadar kita yakini gitu. Padahal mungkin sebenarnya nggak juga gitu ya Mbak ya. Oke. Ternyata jadi dua ya sekarang narasumbernya. Double. Ada double, ini berarti lebih mantap ini. Ada Dekinan di sini. Hai Dekinan. Oke, kita lanjut ya sama Ibu dulu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah berkali-kali ya Mbak menyebutkan mengenai marriage is a journey. Nah, pernikahan adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak sendiri, memahami bahwa pernikahan itu tuh gimana sih Mbak? Apakah perjalanan itu saling bertumbuhkah atau menumbuhkan atau seperti apa nih mengenai marriage as a journey ini? Ini sih ya, kalau dibilang pernikahan itu sebuah perjalanan itu betul banget gitu. Karena entah itu saling menumbuhkan satu sama lain, intinya kan sama-sama bertumbuh ya gitu. Karena setiap orang tuh pasti berubah gitu. Maksudnya kalau saya dulu sebelum nikah seperti ini, terus setelah nikah jadi seperti itu gitu. Pun juga dengan pasangan kita gitu. Nanti dia juga akan berubah menyesuaikan sama kondisi kita, menyesuaikan sama kondisi kehidupan yang terjadi gitu kan. Jadi perjalanan itu ya bagian dari kehidupan juga, yang maksudnya dari timeline kita juga, tapi juga
pernikahan itu membantu banget untuk kayak nge-boost gitu untuk perubahan kita itu sendiri gitu. Entah itu perubahannya jadi lebih baik atau lebih buruk ya sebenarnya. Iya juga ya. Karena kan gak semua bisa Iya belajar gitu kan. betul. Entah Gitu mungkin sih. ada pasangan yang malah bikin kita insecure. Jadi kita kayak aduh mau bertumbuh juga aduh nggak Iya, enak. iya, Tapi juga iya. dia mungkin malah nih lihat nih oh pasanganku keren banget, aku juga harus keren kayak Iya, dia. iya, iya. Oh. Dan itu sih mungkin yang perlu digarisbawahi dalam perjalanan menikah itu butuh ketersalingan gitu. Jadi nggak bisa cuman satu orang aja yang mau berubah gitu. Tapi kalau mau ada perubahan di dalam keluarga ya berarti perlu dua-duanya untuk menginisiasi itu, untuk melakukan itu gitu. Berarti memang dua-duanya harus sama-sama Iya. usaha, dua-duanya harus sama-sama berjuang buat Iya. jadi lebih baik lagi Betul. kayak gitu. Nah, menarik sih Mbak tentang itu. Berarti kan tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa akan ada ekspektasi dong. Misal kayak aku ke suamiku maupun suamiku ke aku kan akan ada ekspektasi gitu ya, dan akan ada banyak tantangan-tantangan yang menghampiri kayak gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak cara kita menyeimbangkan pandangan kita terkait dengan kenyataannya kayak gini nih, tapi juga aku tuh pengennya kayak gitu. Itu gimana Mbak? Yang pertama ini ya jangan menaruh ekspektasi ke orang lain dulu gitu. Iya, betul Itu kan betul banget. kalau ditanya tentang gimana kita harus menetapkan ekspektasi ya jangan berekspektasi malahan. Betul juga ya, betul juga. Karena nanti kita yang mudah kecewa gitu sih. Jadi menyadari bahwa kita tuh sama-sama sedang belajar gitu. Saya sedang belajar, dia sedang belajar, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin tidak pas atau mungkin nggak cocok ya buat kita, itu bisa kita komunikasikan gitu. Dan arahnya itu bukan kamu berubah dong kayak gitu, tapi ayo apa yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Ya ini nyambung lagi ke tadi sih, ketersalingan bahwa perjalanan dalam pernikahan itu bukan cuma milik satu orang, tapi semuanya gitu. Bahkan nanti kalau sudah punya anak, perubahan itu juga dilakukan oleh anak juga kayak gitu. Gitu. Nah itu kan kalau dengan pasangan kita ya Mbak, kalau misalnya ekspektasi kita nih terkait dengan konsep pernikahan itu tuh harus kayak gini. Mungkin ya contohnya misal orang tua aku tuh melihat orang tua aku tuh sangat komunikatif, orang tua aku tuh dua-duanya sangat menghargai satu sama lain. Nah itu kan berarti akan ekspektasiku terhadap pernikahan juga akan seperti itu dong. Nah itu gimana sih Mbak cara kita mengontrolnya gitu? Oke. Jadi kayak misalnya kita tuh kan butuh pemahaman tentang pernikahan yang baik itu seperti apa kan. Misalnya nih kayak ada teori yang menyebutkan tentang keluarga tangguh tuh yang seperti apa gitu kan, yang dari The Friend itu. Misalnya bisa mengkomunikasikan sesuatu secara asertif dan sebagainya gitu. Nah itu kita keep in mind di dalam diri kita kalau pernikahan yang ideal tuh seperti ini gitu. Nah kemudian kita evaluasi nih di dalam diri kita, di dalam pernikahan kita, ternyata masih ada yang kurang, misalnya komunikasinya ternyata masih mendem-mendem gitu, atau masih belum tuntas ketika punya masalah, belum bisa menyelesaikannya dengan solutif misalnya kayak gitu ya. Nah itu dari pandangan itu kita perlu punya mindset yang orientasinya tuh ke pertumbuhan gitu. Jadi apa yang perlu kita lakuin supaya kita bisa mencapai itu gitu. Jadi memandang ekspektasi gitu ya, kayak misalnya pernikahan tuh ya komunikatif dan sebagainya, itu sebagai arah untuk bertumbuh gitu. Jadi kayak oke, aku belum mencapai itu bersama pasanganku, bersama anak-anakku gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dievaluasi ke belakang gitu. Oke, jadi jatuhnya tentang konsep pernikahan ideal tuh bukan sebagai kayak harapan kosong aja ya Mbak, tapi kayak emang oke kita punya tujuan itu, mari kita bertumbuh bareng-bareng gitu ya. Betul. Dan ini bukan sesuatu yang takut nih, belum sampai situ gitu ya, belum sampai ke asertif temanku gitu. kayak udah mereka udah ini bagus gitu. Oke, jadi memang Gitu. kuncinya adalah ya tidak apa mempunyai konsep pernikahan ideal itu seperti apa, tapi kuncinya adalah kita menjadikan itu sebagai tujuan untuk lebih bisa bertumbuh, untuk bisa lebih mungkin kita lebih komunikasi harus lebih baik lagi. Kita harus memahami lebih banyak lagi kayak gitu ya Mbak ya. Mungkin sama ini juga sih ya, kalau
Tapi sayangnya tidak semua orang itu punya pemahaman yang adaptif dalam ekspektasi pernikahan lah atau tujuan pernikahan. Misalnya ada yang tujuan pernikahannya terkait dengan materi gitu kan, ada yang terkait dengan status sosial dan sebagainya gitu. Jadi lagi-lagi tetap juga harus belajar gimana sih pernikahan yang baik, yang bikin kita itu sama-sama bertumbuh gitu. Biar nggak salah arah kita. Betul, jadi nggak nikah cuman kayak nikah udah tapi juga harus mengetahui visi misinya itu apa sih kita dua-duanya mau menikah itu. Nah tadi setelah kita ngobrol panjang nih Mbak, jadi aku tuh memang merasa bahwa ya sebenarnya rasa khawatir ataupun rasa takut tuh wajar banget gitu dialamin, ya terutama mungkin buat yang belum nikah ya, ketakutan atau kekhawatiran tuh hal yang lumrah gitu. Nah tapi sebenarnya gimana sih Mbak cara kita merespon atau mengelola perasaan khawatir dan takut itu? Oke. Yang pertama ini ya, kita perlu memahami dulu bahwa rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya itu sesuatu yang wajar gitu di dalam diri kita, yang semua orang tuh punya gitu. Jadi kita nggak menolak perasaan itu hadir gitu kan. Nah yang kedua, setelah kita tahu bahwa oh saya ini sedang khawatir terkait dengan pernikahan misalnya gitu, nah langkah selanjutnya adalah kita perlu nyari tahu lebih lanjut lagi. Oke, Mbak, jadi kan tadi aku udah dengar banyak penjelasan terkait dengan pernikahan ini ya Mbak. Nah setelah jadi aku tuh punya mindset oh ternyata tuh memang it's okay gitu kalau misal kita takut, misal kalau kita khawatir tuh wajar banget kan ya Mbak. Nah sebenarnya gimana sih Mbak cara kita mengelola ketakutan dan kekhawatiran itu tuh baiknya kayak gimana sih? Jadi ini tidak hanya pada pernikahan sih ya sebenarnya. Kekhawatiran itu pada umumnya bisa diatasi ketika kita pertama udah tahu apa yang kita khawatirkan gitu, secara spesifik gitu ya. Misalnya yang ditakutkan dari pernikahan tuh apa gitu kan. Oh takut nanti nggak bisa jadi ibu yang baik misalnya kayak gitu kan. Nah ketika kita udah tahu kita itu takut apa, khawatir tentang apa, biasanya kita jadi mudah juga melakukan tindakan apa atau aktivitas apa yang digunakan untuk mengatasi itu gitu. Misalnya nih, oh udah tahu belum tentu jadi ibu yang baik misalnya ya. Berarti harus apa? Harus belajar kan? Harus belajar jadi apa gimana caranya jadi ibu gitu. Atau misalnya takut nanti keuangannya nggak stabil gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Contohnya kayak menambah stream keuangan dan sebagainya gitu. Jadi itu sih yang langkah pertama untuk mengatasi kekhawatiran itu, tahu dulu apa yang dikhawatirkan secara spesifik, kemudian cari tahu cara mengatasinya gitu, cara mengatasi si permasalahan itu gitu. Jadi ini juga termasuk dalam persiapan ya Mbak dalam menikah ya. Jadi kan banyak banget tuh yang perlu dipersiapin. Jadi awalnya adalah kita harus tahu dulu apa sih yang kita khawatirin, apa sih yang kita takutin. Nah selanjutnya apa nih Mbak? Setelah kita tahu dan setelah kita mengerti dan kita oke, misal aku takut ekonomiku nggak bagus, berarti aku akan nambah revenue, aku akan menambah misal kerja di mana kayak gitu. Nah setelah itu ada lagi nggak Mbak yang harus kita lakuin? Perbanyak pengetahuan, perbanyak ilmu tentang ya yang ditakutkan itu gitu. Misalnya terkait takut nggak bisa jadi ibu karena misalnya kesehatannya selama ini makanannya belum yang bagus gitu misalnya ya. Jadi ya dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan tentang apa yang ditakutkan itu, insya Allah kita bisa lebih mengurangi rasa kekhawatiran gitu. Oke, nah terus kalau selain tentang khawatir ya, ada lagi nggak Mbak yang perlu kita persiapin di awal pernikahan gitu? Kekhawatiran itu kan efeknya dari kondisi kita lah gitu. Mana yang kurang dan sebagainya. Yang perlu disiapkan pastinya terkait dengan pengetahuan tentang pernikahan, misalnya terkait menikah itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian terkait dengan pengetahuan mengasuh anak seperti apa, gizi dan sebagainya gitu. Juga persiapan mental biasanya yang agak mungkin nggak banyak orang ini sih mau untuk melakukannya, yaitu
kita cek ke diri kita seberapa besar kita itu siap untuk menghadapi dinamika pernikahan gitu ya. Jangan-jangan ketika kita disentil gitu, kita masih ada sesuatu yang membuat emosi kita nggak stabil dan sebagainya. Meskipun itu nanti perjalanan juga sih, perjalanan untuk memulihkan, menyembuhkan dan sebagainya. Tapi setidaknya kita tahu apa aja yang bikin kita itu misalnya merasa nggak nyaman atau bikin kita mengalami emosi yang nggak stabil seperti itu. Jadi emang harus pokoknya lah kenali diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Nah, kan tadi Mbak bilang harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan tentang apa namanya, mungkin finansial maupun mempersiapkan ketakutan-ketakutan itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak ternyata kalau kita mengabaikan itu tuh Begitu. gimana mengabaikan itu nggak boleh yakinan ya. Boleh. Apa sih dampaknya nih, what we gonna happen kalau misal ternyata kita tidak mempersiapkan yang Mbak udah sebutin tadi dengan baik, itu apa sih yang akan terjadi? Ini yang saya amati ya, Iya. yang saya lihat dari kasus-kasus yang masuk ke meja konseling gitu, atau mungkin yang saya alami sendiri sebagai apa namanya yang menjalankan pernikahan juga, muncul kepanikan sih terhadap sesuatu masalah gitu yang dihadapi gitu ya. Idealnya kan ketika ada suatu masalah bisa dihadapinya dengan adaptif, dengan solutif, komunikasinya bisa lancar dan sebagainya gitu kan. Cuman kan kalau ya pasti adalah part-part atau bagian-bagian yang ternyata belum dipersiapkan gitu. Jadi ya muncul emosi-emosi yang tidak nyaman pasti, entah itu rasa panik, rasa sedih, marah, kecewa dan sebagainya, itu wajar terjadi gitu. Dan kemudian ketika itu berlanjut, maksudnya tarafnya mungkin udah yang bukan parah sih ya, saya nyebutnya kok nggak tega parah gitu ya, tapi mungkin ada banyak hal yang tidak dipersiapkan, ya nanti permasalahan itu jadi bergulir gitu. Kalau misalnya jadi kayak snowball gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya saya sama pasangan hubungannya jadi kurang baik, kemudian nanti kalau misalnya hubungan kualitas pernikahannya juga menurun, nanti pengasuhannya juga kualitasnya juga menurun, biasanya seperti itu. Jadi ada ya betul snowball effect gitu ya. Gitu. Jadi ya efek dari ketidaksiapan pernikahan itu bisa dibilang mulai dari yang paling ringan, misalnya kayak ketidaknyamanan yang kita rasakan, sampai kemudian berefek ke jangka panjang seperti tadi. Ya, gitu. bisa sampai ke pengasuhan kayak gitu. Mungkin relasi juga dengan keluarga masing-masing. Iya. Jadi padahal tuh kayak mungkin kita awalnya ngerasa bahwa ya udahlah ini nggak usah, ya udah ini sepele lah, nggak usah disiapin, lanjut aja. Ternyata kita nggak sadar bahwa ini akan memumpuk hal-hal lain yang tidak bisa kita kontrol di kedepannya gitu. Ternyata banyak juga loh yang apa namanya mengabaikan gitu ya, kayak menganggap remeh komunikasi misalnya ya. Ini salah satu contoh. Oh, suami saya ya memang kayak gitu, susah mengungkapkan, gak pernah cerita dan sebagainya. Tapi ternyata ketika itu ditumpuk-tumpuk, jadinya tuh akumulasi permasalahan gitu. Yang kemudian mungkin jadi menimbulkan rasa nggak nyaman lain, yang kemudian menumpuk malah jadi gangguan juga gitu. Ya banyak juga terjadi seperti itu. Jadi yang awalnya kita ya udah nggak apa-apa, ternyata malah bisa jadi menimbulkan ada gangguan, mungkin kalau bisa kita mungkin ada gangguan mental atau malah bisa sakit juga ya Mbak ya. Iya. Jadi memang harus kita prepare banyak banget ya Mbak di pernikahan ini ya. Nah mungkin sebagai penutup nih Mbak nih, nah gimana sih Mbak melihat masa depan pernikahan bagi anak muda, terutama di tengah ya kondisi dan banyak sekali tantangan ya, kita nggak bisa menyepelekan bahwa memang anak muda tuh tangannya banyak banget sekarang ini gitu. Nah gimana sih Mbak menurut pandangan Mbak mengenai itu? Oh begitu. Begitu ceritanya begitu ya. Kalau yang saya lihat ya, yang pasti akan ada lebih banyak lagi tantangan yang bakal dilihat gitu ya, entah itu kekerasan, kemudian mungkin faktor ekonomi juga dan sebagainya. Kan sekarang kita juga di tengah kebijakan-kebijakan yang betul, juga sulit kita hadapi gitu ya, entah itu
dari kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi akan ada banyak permasalahan yang mungkin kita hadapi, yang muncul, yang kita lihat, bahkan yang kita alami gitu. Tapi selama kita punya kesiapan dan juga kemauan untuk menghadapi itu, insya Allah itu bisa teratasi gitu. Jadi sadari dulu bahwa ya ketakutan, kekhawatiran itu bisa terjadi, tapi ketika kita udah mau untuk melakukan perubahan itu, ya insya Allah tindakan-tindakan lain itu akan mengikuti gitu. Oke. Oh my God. Oke. Baik, sudah kita bahas ya dengan Mbak Ayu tadi terkait dengan alasan-alasan kenapa teman-teman itu takut menikah, terus juga bagaimana pandangan dari psikologi dan Islam mengenai hal tersebut, juga tips and trick nih sudah di-spill oleh Mbak Ayu, tips and tricknya seperti apa untuk sahabat-sahabat lagi yang masih khawatir dan takut untuk menikah. Nah, sekali lagi sekarang mau terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Jadi melihat Mbak Ayu ya, itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita juga nih teman-teman, karena Mbak Ayu sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Terus juga beliau tadi sambil membawa anaknya ya, ini membuktikan bahwa pernikahan itu tidak menghambat kita sama sekali. Jadi masih bisa tetap berkarir, masih tetap bisa bermanfaat bagi banyak sekali orang, bahkan bisa berbagi dengan kita di sini begitu. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada Mbak Ayu dan Dek Kinan ya, sudah menyempatkan hadir untuk kita pada kesempatan kali ini. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan marriage is a journey, bagaimana apa sih alasan-alasan anak muda sekarang takut dengan menikah, terus juga bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut, tips and triknya seperti apa, lalu dalam pandangan psikologi dan pandangan Islamnya seperti apa. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran buat kita, buat saya sendiri juga begitu, karena seperti kita tahu bahwa pernikahan itu tidak hanya berakhir di resepsi ya, sahabat laki, tapi juga itu merupakan sebuah perjalanan yang begitu panjang, yang kita penuh dengan pembelajaran, yang harus selalu ready, harus selalu siap dengan apa yang akan kita hadapi. Begitu, terima kasih banyak. Saya akhiri dulu podcast pada kali ini. Saya Sekar dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.